Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Yang saya hormati Pak Edi Laksono selaku Ketua Pengurus Badan Kejuruan Teknik Fisika dan juga segenap pengurus dan anggota Badan Kejuruan Teknik Fisika. Perkenalkan, saya Fadli Ibnu Qoyim. Pada kesempatan kali ini akan mencoba untuk sharing ya knowledge yang saya ketahui dan saya kerjakan selama ini di Pertamina. Nah, tema pada kesempatan kali ini adalah Project Engineering dan Construction Management di Brownfield Project. Baik, pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Fadli Ibnu Qoyim. Jabatan saya sekarang adalah Senior Supervisor Construction di fungsi Reliability and Project Development Regional Kalimantan, PT Pertamina Patraniaga Subholding CNT. Pendidikan terakhir saya S1 Teknik Fisika ITB angkatan 2009, lulus 2013. Kemudian lanjut 2014 saya diterima di PT Pertamina Persero dan melakukan pendidikan sehingga mulai aktif pada tahun 2015. Kemudian selama bekerja di PT Pertamina, saya berposisi sebagai engineer yang bertugas untuk mengelola sarana fasilitas fuel dan non-fuel di area hilir atau downstream. Nah, di 2015 sampai 2020 saya bertugas di area Sumatera bagian selatan. Kemudian dilanjutkan saya bermutasi ke Jakarta untuk bekerja untuk area Jawa bagian barat. Kemudian tahun lalu saya mutasi kembali ke Kalimantan hingga sekarang dengan jabatan Senior Supervisor Construction. Baik, sebelum saya masuk ke inti knowledge yang akan saya sharingkan terkait project management, terlebih dahulu saya akan memaparkan sedikit terkait proses bisnis dan sarana fasilitas operasi Pertamina secara umum. Baik, secara umum proses bisnis Pertamina secara korporasi sudah dibagi menjadi 3 area, yaitu upstream, midstream, dan downstream. Yang kita ketahui untuk di upstream, kita juga melakukan crude dan pengolahan crude oil impor. Kemudian kami juga melakukan eksplorasi, yang kemudian melakukan trading dan juga mengolah crude oil tersebut ke kilang dan petrochemical dan juga LPG plants. Nah, ini kemudian pengolahan itu masuk ke section yang kedua, yaitu midstream. Kemudian setelah crude oil tadi diolah dan kemudian menjadi produk jadi, maka didistribusikan ke main depot dan ke end depot DPPU ataupun terminal backloading menggunakan tanker, tongkang, pipeline maupun juga mobil tangki atau bridger. Nah, saya berada di PT Pertamina Patraniaga, perbantuan dari PT Pertamina Persero. Nah, area kerja saya ini ada di area downstream, Bapak Ibu sekalian. Jadi mulai dari main depot yang diterima dari kilang, kemudian dilakukan penimbunan dan disalurkan ke customer. Berikut lebih lanjut, ini adalah kegiatan utama yang ada di downstream, yaitu penerimaan dari kilang, seperti saya jelaskan tadi, dari menggunakan kapal tanker ataupun pipeline, bisa juga menggunakan kereta ya atau rail tank wagon. Kemudian proses selanjutnya adalah penimbunan di tangki penimbun atau storage. Tangki bisa berupa tangki vertikal atau horizontal untuk oil atau BBM. Kemudian tangki spherical untuk produk gas.
Kemudian kegiatan selanjutnya adalah penyaluran, di mana dari produk yang ditimbun di tangki horizontal dan vertikal tadi kemudian disalurkan menggunakan pompa, lalu disalurkan ke customer melalui tanker atau tongkang, kemudian melalui pipeline ke depot lain, atau langsung menggunakan mobil tangki ke SPBU. Nah, itu sekilas. Nah, di area proses penerimaan, penimbunan, dan penyaluran tadi, ini adalah beberapa fasilitas yang ada di area tersebut. Yang pertama, fasilitas penerimaan, itu ada jetty yang berfungsi untuk tempat sandar dan lepas kapal tanker untuk menerima BBM. Kemudian juga ada beberapa lokasi yang menggunakan kereta atau rel tank wagon seperti di Kertapati, di Palembang. Kemudian ada juga beberapa TBBM yang inputannya dari pipeline, terutama di Pulau Jawa. Kemudian di jetty pun minyak akan diterima dari tanker menggunakan marine loading arm. Dan ini kemudian ada gangway untuk mobilisasi host apabila marine loading arm tidak tersedia. Kemudian lanjut di fasilitas penimbunan atau penyimpanan storage facility, tentu saja ada tangki penimbun, ada piping system, kemudian ada valve tentu saja, jalur pipa, dan di tangki ada gauging system ya, yang biasa kita pakai untuk otomasinya menggunakan ATG, namun masih ada beberapa depot yang masih menggunakan sistem metering manual, menggunakan dipping. Lanjut, kemudian fasilitas distribusi itu berupa jaringan pipa yang kemudian akan disalurkan ke filling set. Ya, di filling set ini ada meter arus untuk mengukur flow dan juga volume dari produk yang disalurkan ke mobil tangki. Kemudian untuk mendukung proses bisnis di area TBBM ini atau terminal BBM, terdapat fasilitas supporting juga yang kemudian akan mendukung agar proses kegiatan penerimaan, penyimpanan, dan penyaluran ini berjalan dengan lancar. Seperti genset untuk mengcover genset dan UPS ya untuk mengcover kelistrikan. Kemudian juga ada fire protection system, pompa hidran, foam monitor, dan foam system. Kemudian ada laboratorium sebagai fasilitas pengetesan. Nah, kemudian ini lebih lanjut ada fasilitas mooring atau sandar. Di kami ada beberapa mode, yang paling umum adalah jetty. Nah, ini tempat sandar kapal lepas yang berada di area pinggir laut. Kemudian untuk beberapa daerah yang memang kedalamannya kurang secara draft untuk kapal tanker sandar di situ, kita bisa menggunakan CBM atau konvensional buoy mooring. Ini biasanya ada 3 minimum sehingga kapal bisa sandar dengan lokasi yang agak ke tengah laut. Nah, ini nanti dia ada pipa bawah laut ya, submarine pipeline yang kemudian akan menuju ke depot. Kemudian lebih advance lagi, ini ada single point mooring. Berbeda dengan konvensional buoy mooring yang ada 3 buoy yang dibutuhkan, single point mooring ini dia cukup 1 mooring saja. Jadi perbedaan signifikannya adalah mooring ini dia bisa bergerak bebas 360 derajat, sehingga tidak diperlukan 2 buoy tambahan untuk mengunci pergerakan kapal. Nah, itu merupakan mooring facility yang ada di kami juga. Kemudian Pertamina juga
sejak beberapa tahun yang lalu dan kemudian untuk kedepannya tetap mengembangkan sistem digitalisasi dan otomasi. Nah, di sini ada beberapa terminal yang sudah mengaplikasikan TAS atau Terminal Automation System, dan memang ini mulai dari penerimaan, penimbunan, dan penyaluran itu sudah terotomasi dengan baik. Nah, ini salah satu field instrument yang mendukung kegiatan Terminal Automation System tersebut, sehingga dari sini ATG akan mengirimkan sinyal data untuk kemudian diolah dan kemudian mengirimkan sinyal ke aktuator berupa MOV, baik itu di arah intake tangki ataupun outlet dari kapal tanker saat penerimaan. Nah, kemudian seperti yang kita ketahui bahwa BBM ini merupakan tidak terlepas dari uap ya. Kalau kita lihat di tangki itu dia ada breather valve. Itu untuk pernapasan tangki apabila tangki menguap karena suhu. Nah, konvensionalnya vapor ini akan dilepas ke udara secara bebas. Nah, namun beberapa tahun terakhir beberapa TBBM coba untuk mengembangkan dan menggunakan vapor recovery unit ini. Secara generalnya, jadi vapor yang dihasilkan oleh breather valve tadi di tangki itu akan disalurkan menuju pipa dan kemudian akan dikondensasikan dan kemudian dikembalikan lagi ke jalur pipa atau tangki penimbun dengan bentuk liquidnya. Nah, itu sekilas ya terkait proses bisnis, kemudian fasilitas dan sarana untuk melakukan operasi di terminal BBM. Nah, baik, ini saya akan coba ke inti yang saya sebenarnya lakukan selama kurang lebih 8 tahun di Pertamina, yaitu berurusan dengan project management. Pertama, ini merupakan overview. Jadi, siklus project adalah yang pertama pengusulan proyek dan anggaran. Jadi di kami sebagai fungsi supporting itu mengelola proyek yang proyek itu merupakan usulan dari fungsi user kami. Dalam hal ini adalah fungsi supply and distribution yang mengelola terminal BBM tadi. Apabila ada proyek usulan untuk pengembangan, penambahan tangki atau penambahan pompa atau pipa, nah itu semua akan dilakukan pengusulan dan juga berupa anggarannya ke kami. Nah, kemudian akan ada challenge berjenjang, mulai dari fungsi, kemudian di tingkat region, sampai ke tingkat BOD. Sehingga setelah melalui proses challenge bertingkat tersebut, maka kemudian ada beberapa mata anggaran yang kemudian dilulus dan akhirnya menjadi RKP kami. Nah, itu kemudian yang akan kami lakukan prosesnya mulai dari perencanaan, tender, hingga proses pengawasan konstruksi yang dilakukan oleh kontraktor atau pihak ketiga. Nah, ini kemudian penyusunan dokumen pengadaan, itu juga kami lakukan di fungsi reliability and development. Kemudian dari dokumen pengadaan yang telah selesai disusun, kemudian akan diberikan ke fungsi procurement untuk dilakukan tender. Kemudian setelah melalui proses tender, didapatkan penetapan pemenang, kontraktor tertentu, bisa satu ataupun multi. Kemudian kegiatan selanjutnya adalah di fungsi kami melakukan pengawasan proyek atau pengawasan konstruksi agar proyek tersebut bisa terlaksana dan terbangun sesuai dengan lingkup yang telah ada di kontrak, kemudian sesuai dengan timeline dan schedule-nya, sehingga acceptance kriterianya bisa tercapai dan dapat dilakukan
operasi secara normal. Nah, setelah lingkup konstruksi telah selesai 100%, ini akan dilakukan startup atau commissioning ya. Jadi commissioning ini adalah proses untuk menjalankan sistem yang baru dibangun tadi pertama kali. Nah, ini masih dalam lingkup project, sehingga apabila ada trouble atau ada review dan perbaikan yang perlu dilakukan, itu masih bisa tercover di kontrak. Kemudian setelah itu selesai, kita kemudian akan menyerahkan Sarfas yang baru terbangun tersebut ke fungsi user. Nah, nanti dari fungsi user akan melakukan evaluasi, kajian, dan perencanaan. Kemudian apabila sesuai dengan blueprint pengembangan dan penjualan BBM, mungkin akan dibutuhkan perbaikan ataupun penambahan sarana fasilitas lagi. Kemudian berlangsung seperti itu secara siklus. Nah, baik, ini adalah proyek secara umum dibagi menjadi konstruksi dan non-konstruksi. Nah, di konstruksi ini dibagi menjadi dua, EPC dan non-EPC. Jadi ada proyek EPC yang di mana ada proses re-engineering ya oleh kontraktor. Ini biasanya proyek-proyek yang merupakan greenfield project. Nah, ini teman-teman di infrastruktur manajemen and project yang melakukan, yang menghandle proyek-proyek seperti ini. Sedangkan proyek-proyek non-EPC atau brownfield project itu ada di kami di region, di fungsi reliability and project development. Kemudian selain konstruksi juga ada proyek non-konstruksi berupa pengadaan material dan jasa konsultan. Nah, ini secara pedoman di kami ada beberapa atau aturan-aturan khusus dalam melakukan pengelolaan proyeknya. Nah, baik, saya akan fokus ke dua section dari siklus pengelolaan proyek ini. Yang pertama adalah project engineering yang saya lakukan sejak tahun awal 2015 sampai 2022 tahun lalu. Nah, ini sekilas project engineering di sini merupakan rekayasa teknik untuk mendesain sarfas penunjang penerimaan, penimbunan, dan penyaluran bahan bakar minyak, yang itu merupakan usulan dari fungsi user, sehingga kita melakukan rekayasa teknik untuk kemudian membangun sarfas yang bisa memberikan manfaat dan tujuan yang ingin dicapai oleh fungsi user tadi. Nah, ini ada beberapa breakdown atau klasifikasi dalam melakukan proses engineering. Nah, ini yang pertama ada subbidang mekanikal, yaitu terdiri dari storage tank. Storage tank ini pembangunan tangki ya, jadi lebih ke mekanikal karena dia memang dominasinya yaitu pengelasan tangki. Kemudian ada juga proyek pompa, baik itu BBM atau firefighting. Nah, ini juga merupakan proyek mekanikal ya, jadi biasanya dia akan bersama dengan jalur pipa dan juga sistem meteringnya. Nah, ini kemudian pipeline dan piping. Terakhir yaitu ISSE atau flow monitor. Flow monitor ini adalah salah satu fasilitas pengamanan yang ada di kami. Dia berupa foam yang diinstal di dinding tangki, di mana apabila terjadi kebakaran, maka dia akan secara otomatis menyemburkan foam ke dalam tangki sehingga api yang terjadi di dalam tangki itu bisa segera padam dan tidak meluas keluar. Nah, ini kemudian ada sipil. Ini lebih ke struktur ya. Jadi proyek-proyek jeti, revitalisasi jeti atau biasanya penambahan jeti itu juga termasuk dalam proyek yang kami handle.
kemudian civil structure seperti bangunan kantor, kemudian filling set ataupun pipe rack, yaitu dudukan untuk pipa, jalur pipa. Nah, itu juga merupakan area yang kami handle di sipil. Kemudian sarana bantu navigasi pelayaran. Ini lebih ke seperti buoy tadi ya. Nah, ini yang ketiga ada electrical. Ini lebih ke ada yang power, juga ada yang kontrol. Nah, ini power mungkin lebih ke electrical panel dan genset, kemudian distribution network. Nah, ini terakhir instrumen, dia meliputi flow meter, kemudian foam mixing unit. Ini karena foam mixing unit ini dia terdiri dari liquid air yang kemudian akan dicampurkan dengan liquid foam yang berupa liquid aditif, kemudian dicampurkan, kemudian dia akan menjadi foam. Nah, ini perbandingan antara liquid foam dan juga airnya itu yang kemudian akan dikontrol. Kemudian VSD, ini variable speed drive, untuk mengontrol parameter-parameter yang ada di pompa, seperti flow, pressure, dan juga temperatur. Nah, kemudian yang sudah saya sempat jelaskan tadi, untuk level indikator, kita ada automatic tank gauging untuk otomasinya, instrumen, dan magnetic level gauge ini untuk di spherical tank, untuk produk LPG gas. Nah, ini secara umum proyek by kategori yang ada di kami di Regional Kalimantan. Jadi memang secara statistik itu major di kami adalah proyek mekanikal dan sipil. Nah, kemudian karena memang tidak seperti di kilang atau proses yang ada di pabrik-pabrik lain, di kami ini lebih simpel ya. Jadi hanya transfer liquid saja. Jadi hanya penerimaan, penimbunan, kemudian penyaluran kembali. Jadi tidak ada proses di situ, sehingga memang secara engineer yang ada di kami tidak dipecah untuk misalnya satu project itu pasti dia ada multidisiplin ya. Nggak mungkin dia projectnya hanya civil aja atau hanya mechanical saja. Biasanya satu project itu ada multidisiplin, bisa sipil dan mechanical, bisa sipil, mechanical, electrical, atau bahkan empat-empatnya ada. Nah, ini karena memang kompleksitasnya masih rendah, jadi di kami akan dihandle untuk satu project itu, dokumen pengadaannya akan dihandle oleh satu engineer saja. Tapi memang kami juga dibantu beberapa tenaga ahli yang memang khusus atau spesialis di disiplin tertentu. Nah, ini kira-kira yang saya lakukan sebagai engineer dalam proses penyusunan dokumen engineering. Jadi yang pertama, studi literatur, kita akan mereview atau mengacu ke standar yang ada terkait sesuai dengan jenis atau lingkup pekerjaan yang akan kita lakukan atau buat dokumen pengadaannya. Kemudian beberapa TKI dan TKO yang sudah disusun oleh perusahaan. Kemudian inspection report, ini lebih ke output yang dihasilkan oleh rekan kami di subfungsi reliability. Jadi misal ada proyek perbaikan tangki, itu terlebih dahulu dilakukan inspeksi oleh inspektor, sehingga lingkup-lingkup yang ada itu sudah terdefine secara general. Nah, kemudian kita pelajari dari situ untuk kemudian dibuat dokumen engineering-nya. Nah, ini yang terakhir adalah FID dan project profile. Itu merupakan output dokumen yang dihasilkan saat proses pengusulan yang melalui challenge beberapa tingkat tadi. Nah, kemudian dari situ kita akan
kami akan melakukan survei lapangan. Gunanya adalah untuk memastikan kembali lingkup yang ada di project profile dan di FID tadi apakah sesuai dan akurat. Nah, sehingga dari survei lapangan tersebut kita sudah bisa menentukan general scope of works-nya yang kemudian akan dituangkan dalam berita acara survei yang ditandatangani oleh user. Nah, terakhir, kemudian kita akan melakukan dari general scope tadi, kita akan melakukan analisis dan kalkulasi, juga menentukan spesifikasi dan iterasi desain. Mungkin di sini ya, yang proses kegiatan engineering-nya itu dilakukan. Seperti kita apabila membutuhkan penambahan pompa, maka kita akan menghitung dari sumber liquidnya itu untuk menghasilkan minimum head pompa yang diinginkan. Kemudian dari situ kita akan membuat dokumen teknis berupa RKS. RKS ini rencana kerja dan syarat-syarat, berisi pedoman secara umum dalam melakukan konstruksi proyek. Kemudian di situ juga ada spesifikasi teknis dari material-material yang mungkin akan diadakan dalam proyek tersebut. Kemudian kami juga melakukan asesmen resiko terkait kegiatan yang akan dilakukan pada saat proses konstruksi. Sehingga di situ nanti terasas atau terukur. Jadi kegiatan-kegiatan apa saja, potensi-potensi bahaya apa saja yang dapat terjadi saat proses konstruksi itu dilakukan. Nah, di situ juga di risk assessment ini juga kita akan melakukan menentukan mitigasi apa terhadap potensi bahaya yang ada. Nah, dari sini nanti akan ada output resiko pekerjaan ini apakah low, middle, atau high. Nah, ini nanti akan kemudian dipakai oleh tim tender untuk menyaring peserta vendor atau pihak ketiga yang akan mengikuti tender. Apabila risk assessment untuk pekerjaan tertentu itu adalah high, maka hanya kontraktor dan vendor yang memiliki sertifikat CSMS high yang bisa mengikuti tender. Nah, kemudian ini dari risk register, kita juga mendefine potensi kegagalan yang akan terjadi di proyek ini. Biasanya ada 3 yang umum kita define, itu adalah perubahan atau ketidaksesuaian lingkup, kemudian keterlambatan proyek, dan juga penambahan biaya proyek atau addendum. Nah, ini biasanya nanti outputnya adalah besaran jaminan pelaksanaan yang harus disampaikan oleh kontraktor. Bervariasi bisa 5%, bisa 10%, bisa 15%. Nah, ini kemudian kita juga menyiapkan form evaluasi teknis untuk menyaring atau mencoba mengelaborasi peserta-peserta pengadaan ini apakah secara teknis mereka bisa memenuhi ekspektasi kita untuk melaksanakan proses konstruksi. Kemudian ada fakta integritas, itu internal di kami, datasheet material seperti spesifikasi teknis, misalnya ada produk mechanical pompa atau tangki atau pipa. Kemudian ada drawing dan juga owner estimate. Owner estimate ini rencana anggaran biaya, jadi kita akan menghitung dari BQ atau bill of quantity yang ada, berapa kira-kira biaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan ini. Nah, nanti owner estimate ini yang kemudian akan menjadi titik ukur apakah kontraktor itu bisa mendapatkan proyek ini atau tidak. Nah, kemudian fase engineering yang paling akhir ada di tender. Jadi di sini engineering di kami tetap mengawal proses tender ini, karena di proses tender ini kami akan menjelaskan ke peserta secara teknis, baik itu scope secara umum, lingkupnya apa saja, kemudian spesifikasi teknis yang diinginkan itu seperti apa saja. Nah, itu
semua kita lakukan penjelasan saat tender. Kemudian kita juga mengevaluasi penawaran yang dilakukan oleh kontraktor dalam hal teknis. Nah, itu tadi secara umum engineering project yang saya lakukan selama di Pertamina. Nah, fase selanjutnya setelah tender itu dilakukan dan didapatkan pemenang atau award ke salah satu kontraktor, maka begitu kontrak itu terbit, proses konstruksi itu dimulai. Nah, ini kalau kita lihat dibagi menjadi dua ya timelinenya. Jadi masa penyelesaian lingkup pekerjaan atau MPL, dan yang kedua adalah masa penyelesaian administrasi dan pemeliharaan. Nah, ini dimulai dari SP3MK atau kontrak atau PO, penandatanganan. Jadi begitu kontrak ditandatangani, maka jangka waktu pelaksanaan pekerjaan kontraktor itu akan mulai. Jadi misalnya jangka waktu pelaksanaannya adalah 365 hari atau 1 tahun, begitu kontrak ditandatangan maka akan berjalan juga jangka waktu pelaksanaan pekerjaannya. Nah, ini yang kedua. Yang pertama kita akan melakukan kick-off meeting dan serah terima lahan. Di sini ada 3 pihak yang berkepentingan, yaitu dari kami selaku direksi pekerjaan, kemudian pengawas, kemudian ada kontraktor, dan juga ada fungsi user atau yang memiliki atau bertanggung jawab atas site yang menjadi tempat untuk dilakukan konstruksi. Di sini akan dibahas mengenai lingkupnya, strategi yang direncanakan oleh kontraktor dalam melaksanakan konstruksi. Kemudian di sini juga kita akan melihat dan mengevaluasi dokumen-dokumen teknis yang sudah dibuat oleh kontraktor berupa S-curve atau jangka scheduling project. Nah, ini ada milestone atau timeline-timeline kritis yang harus dilalui sepanjang proses konstruksi, kemudian master schedule. Selama master schedule ini dia lebih ke breakdown secara list ya. Kalau S-curve kan dia lebih melihat secara umum kira-kira kurvanya seperti apa, apakah memenuhi secara umum yang berbentuk S atau apakah dia S-nya lebih dominan ke kanan atau ke kiri. Nah, itu kita bahas saat kick-off meeting. Kemudian drawing, ITP, inspection test plan, kemudian metode pelaksanaan dan organisasi proyek, kemudian prosedur invoice. Nah, itu dilakukan saat kick-off meeting. Nah, setelah kick-off meeting ini kemudian ditandai dengan penandatanganan berita acara serah terima lahan. Jadi kasarannya fungsi user sebagai owner atau pemilik site itu menyerahkan site kepada kontraktor yang kemudian itu akan menjadi tanggung jawab kontraktor selama jangka waktu masa pelaksanaan proyek. Jadi apabila terjadi trouble ataupun kondisi safety, itu semua akan menjadi tanggung jawab kontraktor. Nah, yang ketiga, ini adalah proses konstruksi. Nah, di proses konstruksi ini, jadi ada beberapa persetujuan dokumen dan material. Nah, biasanya, misal ada pengadaan pompa ataupun pembangunan tangki, nah itu nanti dari kontraktor akan menyampaikan approval material yang berisi datasheet dari pompa, sehingga nanti teman-teman dari engineer akan melakukan review. Apakah dokumen yang sudah disampaikan oleh kontraktor ini sudah sesuai dengan datasheet yang kita inginkan. Nah, kemudian lanjut ada persetujuan drawing atau DED. Jadi saat mulai konstruksi, kontraktor akan melakukan pengukuran atau survei lapangan ulang, sehingga nanti bisa dilihat apakah
ada perbedaan antara drawing yang dikeluarkan oleh engineer kami dan drawing yang merupakan hasil pengukuran oleh kontraktor. Nah, di situ nanti akan terjadi diskusi dan juga konsinyering. Jadi apabila mungkin ada perbedaan, bisa ditentukan apakah akan disepakati sesuai dengan drawing kontraktor atau drawing yang dikeluarkan oleh engineer. Nah, ini ada evaluasi dan monitoring. Jadi ada laporan kemajuan pekerjaan berkala ya, mingguan, bulanan. Nah, itu merupakan tugas dan tanggung jawab di construction atau project management. Nah, kemudian tidak menutup kemungkinan apabila ada perbedaan lingkup ataupun volume dari kontrak dan itu harus dilakukan di lapangan yang berbeda dengan kontrak, maka kita akan melakukan proses change order atau amandemen kontrak. Nah, ini dia dokumen-dokumen yang harus disampaikan oleh kontraktor, mulai dari pengajuannya, technical query-nya, kemudian rencana anggaran biaya, change order, dan kemudian akan direview oleh teman di subfungsi engineering dan kita akan melakukan negosiasi terkait harga dan juga waktu. Nah, nanti hasil tersebut akan dituangkan ke dalam amandemen. Nah, setelah seluruh lingkup yang ada di kontrak itu telah terlaksana dan telah terbangun, nah maka akan dilakukan pre-commissioning dan commissioning. Nah, ini kita akan melihat secara mechanical apakah dia sudah tercapai. Misalnya ada pembangunan pompa dan jalur pipa, maka kita akan melihat dari sisi sambungan flank dan juga pemasangan pompa beserta instrumennya apakah sudah sesuai atau tidak. Nah, itu apabila sudah, maka akan dilakukan commissioning, yaitu start up untuk sistem yang baru tersebut untuk pertama kali. Nah, kemudian apabila proses commissioning tadi telah berjalan dengan lancar dan sistem yang baru tadi bisa berjalan sesuai dengan fungsinya, maka kemudian akan ditandatangani berita acara penyelesaian pekerjaan. Nah, kemudian setelah itu selesai dan mungkin ada beberapa perbedaan volume kembali, itu kita lakukan physical check. Nah, nanti terakhir setelah itu semua sudah diselesaikan, maka akan ada berita acara serah terima pekerjaan dari kontraktor ke kami selaku direksi pekerjaan dan kemudian akan diserahkan ke fungsi user, teman-teman terminal BBM untuk kemudian dapat digunakan untuk operasi normal. Nah, namun di sini ada setelah masa penyelesaian lingkup ini selesai dan sistem baru sudah bisa dilaksanakan atau dioperasikan, ada masa pemeliharaan. Jadi di masa pemeliharaan ini biasanya sistem baru akan berjalan secara normal, dioperasikan oleh teman-teman user dan owner. Nah, apabila selama jangka waktu masa pemeliharaan ini terdapat trouble ataupun fail, nah itu proses perbaikannya masih menjadi tanggung jawab kontraktor selama masa pemeliharaan. Nah, proses itu dilakukan, begitu jangka waktu masa pemeliharaan ini selesai, maka akan ditandatangani berita acara selesai masa pemeliharaan. Nah, dari sini baru kontraktor benar-benar telah melepaskan tanggung jawabnya ke dalam sistem tersebut. Jadi, apabila trouble terjadi setelah itu, maka menjadi tanggung jawab dari fungsi user atau terminal BBM. Nah, ini beberapa kelengkapan dokumennya seperti yang saya jelaskan di flow tadi. Ada berita acara kick-off meeting, serah terima lahan, pelaksanaan pekerjaan, ada beberapa dokumen yang harus disubmit dan disubmit oleh kontraktor dan disetujui oleh Pertamina. Dalam hal ini kami sebagai fungsi sebagai direksi pekerjaan. Nah, ini adalah beberapa dokumen
evaluasi dan monitoring. Nah, ini dokumen-dokumen change order. Ini untuk checklist project closing dan penagihan. Jadi setelah project closing yang ditandai dengan berita acara penyelesaian pekerjaan dan serah terima pekerjaan, maka selanjutnya akan dilakukan proses penagihan atau pembayaran 100% terhadap kontraktor. Nah, nanti di sini ada beberapa dokumen konstruksi yang dijadikan syarat sebelum kontraktor dapat melakukan penagihan 100%. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan sejauh ini. Saya mungkin apakah masih ada waktu, Pak Edi? Nanti kalau misalnya masih ada waktu, mungkin saya coba akan sharing atau show dikit ya beberapa contoh project. Oke, masih ada ya, Pak? Jadi saya coba izin untuk sharing beberapa contoh dokumen proyek yang saya tangani. Nah, ini salah satunya, ini adalah dokumen drawing untuk tangki vertikal. Nah, jadi di kami, karena memang fasilitasnya ini tipikal ya di lokasi-lokasi itu. Jadi secara umum ada tangki, ada jalur pipa, ada pompa, dan juga ada meter atau flow meter, kemudian ada loading arm, ada jetty. Nah, ini khusus untuk tangki, dari kami di engineering itu sudah membuat template atau drawing untuk tangki horizontal dengan berbagai ukuran. Nah, ini sebagai contoh yang saya show di sini adalah tangki gasolen kapasitas 5.000 KL. Nah, di sini kalau Bapak Ibu bisa lihat, coba saya zoom sedikit. Nah, di sini ada standar yang digunakan API 650, edisi 12, kemudian nominal kapasitinya 5.000, tinggi tangki, kemudian beberapa aksesoris yang harus ada. Nah, ini bisa dilihat. Nah, ini tangki 5.000, tingginya 19,8 meter. Dengan diameter tangki 19,2 meter. Nah, ini adalah layer-layer ya, ataupun lapisan shell yang ada sampai ke atas. Jadi di sini kalau kita lihat ada 1, 2, sampai 11 lapisan layer dengan ketebalan plat yang sudah ditentukan. Nah, template ini sudah dikembangkan dan sudah dilakukan calculation secara desain ya, untuk memenuhi aspek mekanikal dan kekuatan strukturnya. Nah, di sini kalau bisa dilihat, nah ini ya, roof manhole, size 20 inch, standar flanknya. Kemudian ini yang saya sampaikan tadi, breather valve. Untuk tangki ini berarti ada 2 unit breather valve, ukuran 8 inci. Nah, ini kemudian foam chamber yang tadi saya sampaikan juga, salah satu instrumen pengamanan itu adalah sebuah chamber yang terinstall di dinding atas tangki, yang dia akan menyemburkan foam apabila terjadi kebakaran di area permukaan liquid di dalam tangki, sehingga kebakaran akan segera padam dan tidak meluas keluar.
Nah, ini kalau dilihat ada detail ini untuk detail strukturnya, struktur dari atap tangki. Ini detail cutting dari platnya. Sampai detail join ya, join plat untuk kemudian akan dilakukan pengelasan. Nah, ini konfigurasi untuk bottom. Jadi untuk ukuran tertentu, bottom akan terdiri dari 2 jenis. Jadi ini bottom plate yang tersusun secara anyam seperti ini, kemudian ada annular plate yang melingkar seperti ini. Nah, ini untuk dokumen drawing tangki. Nah, kemudian itu untuk tangki. Nah, ini kemudian salah satu pekerjaan yang saya handle saat di Jakarta kemarin, Jawa bagian Barat, itu ada pekerjaan pembangunan jalur pipa crossing Jalan Jampea. Nah, ini adalah proses review ya, kalkulasi dari kontraktor untuk natural bending dari pipa HDD atau horizontal directional drilling. Jadi ini ada jalur pipa dari terminal BBM kami di Tanjung Priuk menuju ke jeti di PMB atau di area Priuk. Nah, ini dari TBBM area tangki ke jeti itu menyeberangi jalan raya. Nah, itu maka dilakukan penarikan pipa melalui bawah tanah. Nah, di sini dihitung apakah secara natural bending, karena dia secara natural kan berbentuk sebagai kurva ya, ditarik dari atas di ujung, kemudian ditarik ke bawah, kemudian muncul lagi di atas di titik ujung satunya. Nah, titik bengkok atau bendingnya ini dihitung agar masih memenuhi kekuatan dari mechanical properties si pipa. Nah, ini kita review dan dipastikan apabila harus dipastikan bahwa si radius pipa ini masih memenuhi perhitungan beberapa stress analisis. Nah, di sini. Nah, itu untuk project pipa. Nah, ini untuk drawingnya. Jadi kalau Bapak Ibu bisa lihat di sini, sebentar. Nah, ini titik awal di area TBBM. Nah, ini merupakan jalan raya ya. Nah, ini di titik ujungnya di area jeti. Di sini berarti kedalaman pipanya sedalam 5 meter. Nah, ini nanti ada beberapa ukuran dan beberapa kedalaman. Nah, ini akan menjadi acuan kontraktor saat melakukan pekerjaan. Nah, kemudian nah, ini salah satu dokumen pengadaan yang dikeluarkan oleh engineer kami di Reliability and Project Development berupa bill of quantity. Nah, ini untuk pekerjaan pembangunan jalur pipa penerimaan di PMB TBBM Jakarta Group. Ini summary-nya, ada pekerjaan persiapan. Di sini mulai dari manajemen proyek, temporary facilities, kemudian mob demo. Nah, di sini item pekerjaannya misalnya pengadaan pipa. Di sini kita define ukuran berapa, kemudian code yang dipakai, schedule berapa, kemudian sampai tebal dari plat pipanya itu berapa. Nah, kemudian di sini dituangkan volume dari pipa tersebut panjangnya.
Nah, ini kemudian beberapa fitting ya, flank, gasket, bolt and nut. Nah, ini kira-kira gambaran salah satu dokumen pengadaan yang kami buat. Nah, di sini kalau Bapak Ibu lihat, ada harga satuan dan material dan jasa dan harga total. Nah, ini nanti kontraktor akan melakukan pengisian harga sesuai dengan penawaran mereka di kolom-kolom yang ada warnanya. Nah, ini seperti yang saya bilang tadi, di satu proyek pasti ada multidisiplin. Nah, seperti di sini ada pekerjaan perpipaan atau mechanical, kemudian ada pekerjaan sipilnya juga untuk pembuatan atau penambahan pipe rack di area lubrikan. Nah, kemudian ini ada pekerjaan penyelesaian itu berupa inspeksi dan pengetesan. Nah, ini untuk pipa kita lakukan NDT-nya itu radiografi tes 30% dan daya penetran tes 100%. Ini untuk jalur pipa ya, untuk welding joint-nya. Kemudian juga dilakukan hidrostatic test. Nah, ini salah satu dokumen pengadaan juga yang harus kami buat berupa BQ. Nah, kalau ini adalah RKS atau rencana kerja dan syarat-syarat. Nah, ini kalau kita lihat ya, ini preparation by saya, kemudian di review berjenjang ke asisten manager, kemudian manajer kami di RPD, dan ini adalah manajer fungsi user. Kalau ini pekerjaannya eliminasi pemompaan jalur satuan booster pump. Ini lingkupnya kita akan mengganti pompa booster yang ada di Balongan yang existingnya itu menggunakan penggerak diesel, kita ganti menjadi penggerak elektromotor. Nah, di RKS ini ada informasi umum mengenai proyek, standar-standar yang harus diacu oleh kontraktor, kemudian info direksi pekerjaan sebagai user. Nah, kemudian di sini, salah satu dokumen di sini pokoknya di-define apa-apa saja dokumen yang perlu dipersiapkan oleh kontraktor. Sampai ke spesifikasi teknis. Nah, ini spesifikasi teknisnya, lingkup umum, ini pekerjaan persiapan. Nah, ini pekerjaan mekanikal, tadi ada pekerjaan dalam case ini dia elektromotornya itu RPM-nya 1.800, sedangkan pompanya 3.600, sehingga ada gearbox ya untuk menyelaraskan RPM atau putaran dari motor dan juga saf pompa dan juga motor dari si elektromotor. Nah, ini ini ada pekerjaan instrumennya juga, elektrika dan instrumentasi berupa panel switchgear, kemudian VSD. Jadi elektromotor ini akan digerakkan dan dikontrol menggunakan VSD ya, sehingga bisa otomatis. Nah, ini beberapa instrumennya, PT, pressure transmitter, pressure switch. Nah, nanti di sini juga akan di-define in pekerjaan sipil. Akan di-define terkait acceptance kriteria, yaitu apa yang harus dicapai sebagai ukuran kontraktor itu telah melakukan kegiatan konstruksinya dengan baik. Nah, di sini juga di-define jangka waktu pelaksanaannya, masa penyelesaian administrasi, masa pemeliharaan yang tadi saya sampaikan. Jadi 430 hari, begitu 430 hari ini selesai, lingkup pekerjaan 100% terpasang dan proses commissioning lancar, maka akan dilanjutkan dengan operasi normal dan memasuki masa pemeliharaan. Nah, itu untuk RKS. Nah, ini untuk contoh ya, beki dari pekerjaan elmotisasi tadi.
Nah, ini untuk basic drawing-nya yang dibuat oleh engineer untuk menjadi acuan untuk kontraktor. Namun ini bukan merupakan drawing final, jadi kontraktor berdasarkan basic drawing yang dibuat oleh engineer, mereka juga harus menyampaikan shop drawing ya. Nah, ini merupakan drawing yang didasarkan atas pengukuran yang kontraktor lakukan di lokasi. Ini layout. Nah, kira-kira seperti itu ya gambarannya. Saya kembalikan ke Pak Edi. Terima kasih Bapak Ibu atas atensinya. Selamat sore. Baik, terima kasih Pak Payem atas paparannya ya. Kita lanjutkan dengan pertanyaan-pertanyaan. Yang pertama ini dari Mas Ramadhani Ikhlasul Amal. Pak mau bertanya, pernahkah mengalami ketidaksesuaian ukuran flange dari tangki dan flange instrumen selama mengerjakan proyek? Dan bagaimana cara Bapak mengatasinya? Saya dulu ada pengalaman karena ukuran flange tangki terlalu besar daripada flange thermocouple. Subkontraktor mengganti thermocouple yang sesuai dengan ukuran flange tangki, tapi tidak seharusnya di tangki itu, Pak, dan berbeda merek dengan transmitternya, sehingga waktu kami setting di DCS menjadi error, Pak, untuk temperatur transmitter yang thermocouple-nya diganti tadi. Silakan. Ya, memang itu juga salah satu permasalahan yang kerap kita alami ya. Jadi karena ini brownfield project, jadi pasti sudah ada sarfas atau infrastruktur fasilitas existing yang sudah terpasang. Nah, kadang-kadang suatu sistem itu dengan brand yang berbeda, maka harus ada interface lagi yang harus dilakukan. Dan ini karena dia multi brand, maka biasanya masing-masing brand itu akan keep teknologinya, nggak semuanya di floorkan. Nah, itu kemudian yang akan biasanya juga jadi kendala di kami. Nah, cuma memang kami biasanya akan menjembatani kontraktor dengan membawa brand tertentu. Misalnya kemarin ada case juga di kita, ada ATG existing, kemudian dengan pressure transmitter tertentu brandnya sama. Nah, ini kemudian ada project yang diganti hanya pressure transmitternya. Nah, di project yang baru ini pressure transmitternya brandnya beda sama pressure transmitter yang existing. Nah, itu kemudian untuk proses sinkronisasi datanya itu kemudian kemarin fail. Nah, emang butuh diskusi dan juga troubleshooting dari kedua brand untuk material tersebut ya, dalam hal ini PT dan juga ATG. Nah, mungkin kira-kira seperti itu ya, Pak, jawabannya. Berikutnya dari Pak Joni Aritonang. Terima kasih atas paparannya. Selanjutnya izin bertanya terkait tugas di Pertamina, khususnya di downstream, di mana beberapa waktu lalu terjadi kebakaran di Pelumpang dan Dumai, di mana tempat tersebut merupakan lokasi penimbunan minyak. Pertanyaannya, apakah tugas engineer juga memperhitungkan agar mencegah kebakaran tersebut? Jika ya, bagaimana teknik agar tidak terjadi kebakaran baik akibat manusia maupun alam, dihubungkan dengan konstruksi baik pipa maupun mesin-mesin pengolah minyak di Pertamina? Terima kasih. Baik, Pak, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, memang tidak bisa dipungkiri yang kita handle ini adalah bahan berbahaya ya, karena dia memiliki uap dan juga potensi terbakar yang tinggi. Sehingga memang dalam suatu fasilitas penerimaan dan penimbunan ini selalu dibarengi ada supporting facilities seperti yang saya sampaikan tadi, itu berupa fasilitas pengaman atau safety. Nah, di kami ini ada seperti foam chamber atau foam monitoring, kemudian fire
PAM. Nah, khusus untuk sedikit saya bahas yang di Pelumpang kemarin, memang itu triggernya ada di petir ya, sambaran petir. Nah, sambaran petir ini kemudian membuat aliran listrik di area TBBM itu mati. Sebenarnya ada sistem pengamanan juga di TBBM berupa penangkal petir yang tiang pol eksternal, dan juga ada arrestor atau penangkal atau penerus petir untuk yang di panel-panel internal. Nah, ini cuma memang kemarin masih dalam proses investigasi juga. Sepertinya 2 layer ini fail untuk mencegah sambaran petir tadi, sehingga dia mematikan aliran listrik. Nah, di situ ada instrumen-instrumen yang memang powered by electric. Nah, saat electrical mati, UPS tidak bisa membackup, nah dia mati sehingga menutup secara tiba-tiba. Nah, memang kekurangan di terminal kami masih dalam proses pengembangan terus-menerus ya, Pak Edi dan teman-teman, itu terkait terminal automation system. Nah, ini kan prosesnya kemarin kan transfer minyak di Pelumpang ini kan dia dari Balongan, dipompa, kemudian melewati Cikampek, di booster pompa lagi, baru masuk ke Pelumpang. Nah, ini memang seharusnya secara advance, harusnya ada instrumen safety yang kemudian mendeteksi mungkin pressure di Pelumpang seperti apa, dan kemudian akan langsung mengirimkan sinyal aktuator ke pompa. Dan kondisi yang sekarang ini dia masih manual, Pak. Jadi memang harus dimonitor dengan operator apabila pressure tadi ketinggian atau seperti apa. Nah, memang by HT tadi komunikasi ke teman-teman operator di Balongan dan Cikampek. Jadi mungkin jawaban saya memang pasti ada sarana atau fasilitas safety yang terinstall di TBBM, cuma memang grade-nya pun berbeda-beda. Nah, ini di kami pun tidak seluruh lokasi itu seragam, ada beberapa lokasi yang memang sudah advance sistem safety instrumennya, tapi memang masih ada beberapa yang manual. Dan ini kita memang terus bekerja ke arah sana ya, untuk memastikan bahwa operasi penerimaan, penimbunan, dan penyaluran BBM kita ini bisa dilakukan dengan aman. Mungkin seperti itu, Pak, jawabannya. Baik. Berikutnya dari Pak Gunawan Siregar ya ini ya. Ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5 ini pertanyaan nih. Nah, pertanyaan pertama, untuk kontraktor CSMS, proyek apa saja yang bisa diberikan pada kontraktor dengan kategori low, medium, dan high risk? Mohon dielaborasi. Silakan. Oke, jadi terkait CSMS, memang kontraktor-kontraktor atau vendor yang ingin bekerja atau bekerja sama di lingkungan Pertamina itu mereka harus mendaftar ya. Jadi outputnya itu ada surat keterangan terdaftar. Nah, ini salah satu persyaratannya adalah CSMS. Jadi kita akan melakukan verifikasi dokumen secara dokumen, kemudian dilakukan evaluasi secara lapangan atau site. Nah, nanti dari situ akan keluar ya hasilnya sertifikat CSMS ini, apakah dia medium, low, atau high. Nah, ini kemudian jadi database. Kemudian di setiap project kita akan membuat yang namanya risk assessment. Nah, risk assessment ini tadi di-develop dari jenis pekerjaannya, akan di-define, kemudian potensi bahayanya apa. Nah, ini kemudian nanti ada matriksnya, Pak. Jadi apabila dari sisi probability dan severity-nya itu tinggi, maka otomatis nanti dia nilainya akan menjadi high. Jadi ada satu saja jenis pekerjaan yang, misalnya ada satu saja jenis pekerjaan yang ternyata itu dia kategorinya resiko tinggi, high, maka entire project, seluruh project itu nanti akan diklasifikasikan sebagai high. Nah, ini nanti otomatis akan tersaring saat tender.
hanya perusahaan-perusahaan yang memiliki sertifikat SMSH yang bisa terundang. Jadi jawabannya itu adalah tergantung jenis pekerjaannya Pak yang ada di proyek tersebut. Nanti dielaborasi dari risk assessment yang kita susun. Apabila dia memang ada jenis pekerjaan yang resikonya tinggi, maka nanti hasilnya langsung tinggi. Dan di kita pada umumnya sih low itu hanya untuk pengerjaan pengadaan ya, pengadaan barang. Yang tidak ada, bahkan tidak ada proses instalasi. Misalnya ada pengadaan AC misalnya. Nah ini pengadaan AC kan nggak mungkin AC-nya aja Pak. Kan dia pasti bakal dipasang kan. Nah proses instalasinya ini harusnya pengadaan dia low. Tapi karena ada proses instalasi maka di risk assessment bisa keluar jadi middle nanti hasilnya. Nah itu kira-kira seperti itu. Apalagi yang berkaitan dengan bekerja di ketinggian, ataupun bekerja dengan potensi bekerja panas, nah itu sudah pasti akan keluar hasil risk assessment-nya high. Mungkin seperti itu, Pak, jawabannya. Ya, baik. Berikutnya pertanyaan nomor 2 ya. KPI di Patra Niaga untuk proyek construction apa saja selain cost and schedule? Silakan. Jadi kalau di konstruksi memang kita hanya terdefine menjadi 2, Pak. Itu dia ada realisasi progres fisik dan realisasi investasi. Jadi dia sebenarnya memang merepresentasikan proyek juga, cuma yang satu dia proses progres fisik secara fisik. Jadi berapa persen, jadi misalnya targetnya itu proyek selesai di tahun itu, nah kemudian dia ternyata behind dari situ, nah di situ progres fisiknya nanti akan turun. Kemudian selaras dengan itu ada juga realisasi investasi, jadi proses pembayaran. Jadi ada, karena kan misal di lapangan itu progres fisik sudah sampai 90%. Tapi belum tentu realisasi investasinya itu atau proses pembayarannya 90% juga. Nah, itu tergantung dari kontraktor apakah akan melakukan penagihan atau tidak. Jadi kalau ditanya KPI yang berhubungan dengan konstruksi, maka jawabannya ada 2, Pak. Jadi progres fisik dan juga realisasi investasi. Gitu, Pak. Baik. Berikutnya pertanyaan nomor 3 nih. Apakah dalam dokumen tender Patra Niaga sudah mensyaratkan sertifikasi kalian untuk lead disiplin engineer, PM, CM, PCM, dan PM? Misalnya untuk lead harus IPM, dan untuk managerial level harus IPU, minimal IPM. Silakan. Oke, kita memang ada ini Pak, ada standar atau spesifikasinya ya minimum. Tapi dia masih terbatas ke misalnya pendidikan, kemudian dia pengalaman bekerja di aspek itu. Nah itu kemudian yang biasanya jadi, dan juga sertifikat keahlian yang ada. Dan secara khusus untuk sertifikat insinyur IPU, IPP, dan IPM ini memang belum ada sih Pak di kami. Jadi hanya terbatas ke kesesuaian disiplin dan juga pengalaman pekerjaan. Seperti itu Pak. Baik. Berikutnya pertanyaan nomor 4. Untuk schedule selain master schedule dan S-Corp, apakah disyaratkan juga level 1, level 2, dan level 3 schedule? Nah, jadi kalau common di kami sebenarnya yang kita minta, kita demand memang sampai level 2. Cuma pada kenyataannya yang kami alami sampai sekarang lebih ke hanya sampai scheduling di S-Curve saja Pak. Jadi mungkin ada beberapa pekerjaan kritikal yang kita minta detail time schedule-nya, tapi itu tidak seluruh pekerjaan dari awal sampai akhir. Mungkin akan lebih rapi project time schedule-nya di project-project greenfield yang dikelola
oleh teman-teman RPD pusat atau infrastruktur manajemen project. Itu mungkin dia akan lebih rapi dokumennya. Baik, berikutnya nomor 5. Untuk payment, adakah penangguhan sekian persen selama masa jaminan, guarantee period? Terima kasih. Jadi waktu saya masuk 2015 itu masih ada, Pak. Jadi kan kita dari risk register itu kita mendefine potensi kegagalan proyek itu berapa atas kompleksitas proyeknya. Nah itu nanti dijadikan sebagai angka maksimum denda. Nah, jadi kita ada maksimum denda, misal dari kompleksitas tinggi dia jadi denda maksimumnya itu 10% dengan denda per milnya per hari per mil. Nah, itu biasanya kemudian misalnya denda maksimalnya 10%. Nah, itu untuk menjaga, kan ada kalau misalnya denda maksimalnya 10% dan itu biasanya ketahuannya di akhir kan, Pak. Nah, kalau misalnya ternyata dia sudah kita bayar sampai 95%, ternyata setelah evaluasi akhir proyek dia harusnya denda 10%, nah itu kan kita akan kesulitan karena kita akhirnya kelebihan bayar 5%. Nah, itu biasanya kita tulis di RKS itu retensi 10%. Jadi maksimum pembayaran hanya sampai progres di 90%. 90% sampai 100% itu baru bisa ditagih satu kali di akhir saat lingkup sudah menjadi 100%. Nah, namun beberapa tahun terakhir itu sudah kita coba untuk tiadakan, namun kita ganti menjadi bank garansi. Jadi di awal proyek kontraktor harus melampirkan bank garansi sejumlah denda maksimal yang ditentukan, jaminan pelaksanaan. Jadi apabila tercapai parameter-parameter tertentu, misalnya dewan prestasi atau seperti apa, nah itu bank garansinya bisa kita cairkan. Jadi lebih ke situ sekarang Pak proteksi di kami. Baik. Berikutnya dari Pak Zain. Ada berapa nih? Ada 2 ini sepertinya pertanyaannya. Bila dalam perjalanan proyek harus terdapat perubahan pekerjaan, misal perubahan BOQ, dalam ketentuan yang satu adalah bahwa kontraktor dapat melakukan negosiasi ulang jika kenaikan volume pekerjaan lebih dari 10%. Misal volume awal 100 ton, volume akhir adalah 150 ton. Apakah yang dilakukan negosiasi ulang adalah 50 ton atau kurang dari 50 ton? Baik, jadi kalau di kami sesuai dengan pedoman pengelolaan proyek yang ada di kami, kita tidak membatasi 10% tadi, Pak. Jadi pada dasarnya apabila perubahan volume tadi, perbedaan volumenya itu materialnya masih sama, cuma berubah saja seperti tadi contohkan di kontrak 100 ton, tapi ternyata di lapangan itu 150 ton. Nah, itu kita akan pakai harga existing, Pak, kontrak. Nah, di kita ada yang namanya harga timpang. Jadi, engineer kan membuat owner estimate. Nah, itu saat penyusunan kontrak, kontraktor akan menyampaikan rincian hasil negosiasi ya, yang kemudian itu akan nanti dijadikan sebagai harga kontrak. Nah, tapi di proses penyusunan kontrak itu akan dibandingkan dengan owner estimate yang ada. Nah, apabila ada nilai pekerjaan nilai suatu harga suatu item yang lebih dari 10%, diskrepensinya sama dengan harga OE, nah itu akan kita treatment sebagai harga timpang, Pak. Jadi apabila terjadi change order ataupun penambahan volume, yang dipakai itu harga timpang, bukan harga kontrak. Nah itu jadi biasanya ada case-case berupa misalnya harga pipa tadi di kontrak penawaran kontraktor itu harga pipa 2,9 juta lah per meter. Sedangkan di OE kita itu hanya 2 juta. Nah, itu jadi harga timpang. Kalau misalnya ada penambahan volumenya tadi harganya bukan 2,9 juta per meter, tapi 2 juta per meter sesuai harga timpang yang ada.
Nah, itu dituangkan dalam berita acara harga timpang yang ditandatangani oleh kontraktor juga. Seperti itu, Pak, jawabannya mungkin. Baik. Berikutnya dari Pak Rio. Izin bertanya, Pak. Ada 3 pertanyaan. Lumayan nih pertanyaan banyak ya. 1, RKS yang di-share itu fase fit atau FS, Pak? RKS yang kita share ini, dia sebenarnya kalau dibilang fit juga bukan ya, tapi dia memang jadi acuan untuk kontraktor dalam melakukan bidding atau penawaran. Dan itu juga nanti yang menjadi akan disadur ke dalam kontrak. Jadi si RKS nanti akan menjadi lampiran kontrak yang tidak terpisahkan dari kontrak itu. Nah, memang kita akuin pasti akurasinya tidak akan 100% ya dari RKS itu. Makanya di kita, di proses tender itu ada yang namanya proses pre-bid meeting. Nah, itu di situ akan dijelaskan skop atau lingkup proyeknya oleh engineer kami. Nah, nanti di situ akan terjadi diskusi. Nah, nanti ada survei ke lapangan juga. Kontraktor atau peserta itu bebas untuk melakukan evaluasi ya terhadap dokumen engineering yang ada. Nah, nanti apabila di situ ternyata ada usulan dari peserta seperti apa, misalnya ada kesalahan atau apa, nah itu bisa berubah, Pak. RKS itu bisa berubah di situ. Nah, tapi begitu dia sudah fix dan awarding kontrak, maka otomatis si RKS ini akan menjadi satu kesatuan dengan kontrak yang harus dijalankan dan disepakati bersama-sama oleh kontraktor dan kami. Seperti itu, Pak. Baik. Berikutnya, pertanyaan nomor 2. Apa yang menjadi perbedaan fundamental antara brownfield dengan greenfield? Kalau di kami sebenarnya ada perbedaan fundamentalnya itu ada di nilai ini ya, nilai keekonomian. Jadi greenfield itu lebih ke kalau saya bilang itu dia memang pengembangan bisnis secara masif. Jadi memang ada proses bisnis yang memang akan dikembangkan, melihat tren penjualan atau seperti apa, atau ada diversifikasi terkait proses bisnis. Nah, itu biasanya dia lebih ke greenfield. Nah, kalau di brownfield ini lebih ke menjaga kehandalan suatu sarfas existing yang sudah berjalan. Jadi memang lingkup pekerjaannya lebih ke perbaikan akibat breakdown maintenance ataupun revitalisasi. Misalnya tangki umur sudah berapa, hasil inspeksinya harus ada perbaikan. Nah, itu biasanya kami yang mengelola. Tapi berbeda dengan misalnya ada proses pengembangan bisnis sehingga perlu dibangun TBBM baru atau DPPU baru yang kompleks dan end-to-end lah, mulai dari proses penerimaan jeti, jalur pipa, tangki, sampai ke filling set. Nah, itu biasanya kita kategorikan sebagai greenfield dan dikelola oleh fungsi yang berbeda, infrastructure and management project. Seperti itu, Pak. Jawabannya. Baik. Berikutnya, nomor 3, template seperti proyek tank farm terlihat seperti template Ameteng di Pertamina. Apa ada syarat khusus dan tata laksana dalam pembuatan template umum tersebut? Misal ada perubahan terkait SIS pada straight tank sehingga perlu ditambahkan N2 blanket. Perubahan tersebut apakah ada prosedur atau syarat khususnya? Nah, jadi memang di kami template ini baru diperbarui atau didesain mungkin sudah sekitar 10 tahun yang lalu lah. Jadi memang selama ini kita menggunakan template yang ada, namun memang untuk parameter-parameter yang terupdate atau berubah sesuai dengan perkembangan, biasanya di IPA 650 sesuai dengan pembaruan pembaruan
edisi. Nah, itu biasanya per project akan dilakukan penyesuaian tersebut. Tapi pada dasarnya template itu akan menjadi acuan dasar utama. Nah, namun saat proses penyusunan paket engineering atau dokumen engineering, engineer juga harus tetap menyesuaikan atau menyelaraskan dengan standar-standar dan code yang masih berlaku dan up to date. Seperti itu, Pak. Baik, berikutnya masih Pak Rio ya. Pertamina apakah menggunakan konsultan pada proses pembuatan prosedur RKS dan lain-lain untuk tender? Jika pakai, apa syaratnya dan bagaimana cara mendaftar sebagai konsultan Pertamina? Baik, jadi karena memang di region ini proyeknya tipikal dan simple, jadi RKS itu sudah seperti template ya Pak ya. Jadi misalnya proyek perbaikan tangki atau proyek penambahan pipa, itu biasanya memang sudah template ada, tinggal kita update sesuai dengan code yang berlaku. Namun memang tidak tertutup kemungkinan harus ada kalkulasi-kalkulasi detail yang memerlukan spesialis di disiplin tertentu. Nah, itu memang di beberapa region yang memang menghandle sarana dan fasilitas yang cukup kompleks, biasanya teman-teman engineer akan didukung oleh tenaga ahli yang memang memiliki disiplin di tertentu. Seperti misalnya ada engineer khusus sipil atau mekanikal, dan memang proses rekrutmennya bisa melalui pusat, bisa juga rekrutmen close rec melalui region masing-masing, Pak. Seperti itu. Nanti untuk persyaratannya biasa ya kita lihat dari disiplin yang disesuaikan, kemudian masa pengalaman pekerjaannya, kemudian sertifikat-sertifikat yang dimiliki untuk mendukung proses engineering tersebut. Seperti itu, Pak. Baik, sepertinya sudah habis pertanyaan yang ada di chat. Ya, barangkali ada yang mau bertanya secara langsung dengan mikrofon. Kami persilahkan kalau ada. Baik, kalau nggak ada pertanyaan, kita akhiri acara sore hari ini. Sekali lagi, saya atas nama Badan Kejuruan Teknik KBI mengucapkan terima kasih pada Pak Fadli Ibnu Qayyim ya, yang sudah menjadi pembicara dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul pada webinar sore hari ini. Terima kasih pada ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian yang sudah bergabung pada acara sore hari ini. Minggu depan ini sudah kurang dari seminggu Idul Fitri ya, jadi kita liburan mulai minggu depan. Nanti 2 minggu kita berlibur, kemudian mulai lagi. Pak Edi, mohon maaf, link materinya ada Pak? Materi sudah disampaikan tuh tadi, ada itu ya linknya ya, sudah disampaikan di situ di chat ini tadi. Tadi terlempar Pak, terputus. Terlempar, oh ya, ini silakan. Baik, silakan. Ini ya. Kita akhiri ya acara sore ini. Kita ketemu lagi nanti sesudah Idul Fitri. Tetap ini ya, waspada protokol kesehatan, jaga kesehatan, hati-hati yang mudik ya, pulang kampung nanti balik lagi, harus balik ke tempat kerja. Selamat menjalankan ibadah puasa. Nanti yang sudah masuk berbuka puasa, selamat berbuka puasa. Selamat Idul Fitri juga. Ini mengucapkan lebih awal ya, mohon maaf lahir dan batin. Kita ketemu lagi sesudah Idul Fitri. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan.
Selamat sore, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Pak Edi, Bapak Ya, Ibu sekalian atas atensinya. Salam, makasih banyak.